Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 30 Maret 2024 bersama saya Rizky Junando Sandi. Dan saya Lugina Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Selain itu saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Menyambut Idul Fitri, transaksi meningkat, masyarakat diminta waspada uang palsu. Sejumlah ruas jalan di Sumbar diperbaiki menjelang Lebaran. Saudara, mengawali informasi Sumatera Barat hari ini, mengantisipasi menjadi korban peredaran uang palsu atau UPAL. Masyarakat ataupun pedagang di pasar tradisional maupun pusat pasar Payakumbuh dihimbau untuk waspada dalam menerima pembayaran atau melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena saat Ramadan transaksi jual beli meningkat dan kerap dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan cara mengedarkan uang palsu. Meningkatnya transaksi jual beli di pasar tradisional Ibuah, pasar pembukuan, serta di pusat pertokoan kota Payakumbuh selama Ramadan kerap dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengedarkan uang palsu. Hal ini terjadi karena kelengahan pedagang yang melayani pembeli biasanya tidak akan teliti dalam menerima uang pembayaran dari pembeli. Polisi mengimbau masyarakat di wilayah hukum Polres Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan dan sejumlah kecamatan di Kabupaten 50 kota untuk waspada terhadap peredaran uang palsu dan melaporkan jika menemukan atau menerima uang palsu. Pihak kepolisian juga menyebutkan pihaknya juga terus melakukan antisipasi penyebaran uang palsu dengan patroli atau kegiatan rutin yang dilakukan anggota kepolisian berpakaian preman maupun dinas. Kita dari jajaran Polres Payakumbuh menghimbau masyarakat Payakumbuh agar berhati-hati dalam transaksi jual beli. Di bulan Ramadan ini semakin meningkat proses jual beli, hati-hati penggunaan uang palsu. Sejauh ini jajaran kepolisian Polres Payakumbuh belum menerima adanya laporan temuan atau peredaran uang palsu yang dilaporkan masyarakat selama Ramadan 1445 Hijriah. Beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam membedakan uang asli dan palsu, yakni dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Dari kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, guna memastikan tidak ada praktik-praktik kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dalam pengisian bahan bakar minyak, personil Polres Kepulauan Mentawai melakukan patroli ke SPBU di Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara pada malam hari. Guna menjaga situasi Kamtibmas di Kepulauan Mentawai, polisi melakukan patroli ke sejumlah wilayah rawan. Salah satunya pengecekan kelayakan terhadap meteran takaran di SPBU. Kabak OPS Polres Kepulauan Mentawai AKP Anton Kusumajaya menuturkan, saat ini di beberapa wilayah ditemukan dugaan praktik kecurangan yang merugikan konsumen seperti BBM dicampur air dan praktik kecurangan meteran pengisian BBM. Guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas, personil Polres Kepulauan Mentawai melakukan pengawasan secara intensif ke SPBU setiap malam. Berdasarkan peninjauan selama beberapa hari di SPBU Desa Tua Pejat, pengisian BBM terpantau menggunakan meteran digital dan sesuai dengan takaran. Pihak SPBU diimbau agar mematuhi aturan dan tidak melakukan kecurangan dalam pengisian BBM yang dapat merugikan konsumen karena dapat ditindak pidana. Masyarakat juga diajak untuk turut berpartisipasi mencegah terjadinya peluang tindak kriminal di sekitarnya, sehingga situasi Kamtibmas tetap terjaga di bumi Sikere. Kami menyampaikan bahwasanya untuk pengisian BBM kepada konsumen itu dilakukan dengan mesin dan ditunjukkan kepada konsumen bahwa pengisiannya biasanya kan menyebutkan mulai dari nol, Pak. Kemudian juga terhadap SPBU jangan ada istilahnya kecurangan atau kenakalan yang ditimbulkan. Jangan membiasakan pengisiannya tanpa melalui mesin yang telah ditentukan oleh Pertamina. Selain meninjau SPBU, personil Polres Mentawai juga mengawasi daerah lainnya yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas selama libur Hari Raya, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, untuk kembali menggelar pasar murah, Dinas Perdagangan Kota Padang kini tengah berkoordinasi dengan sejumlah distributor agar ikut berpartisipasi menyediakan kebutuhan pokok masyarakat yang kerap mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebelum memasuki bulan Ramadan, pemerintah Kota Padang telah menggelar pasar murah di 4 kecamatan. Kini mendekati Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Perdagangan kembali merencanakan menggelar pasar murah. Terlebih lagi menjelang Lebaran, biasanya bahan kebutuhan pokok kerap mengalami kenaikan karena tingginya permintaan masyarakat. Namun untuk merealisasikan hal tersebut, Dinas Perdagangan Kota Padang membutuhkan partisipasi distributor dalam menyediakan kebutuhan pokok, khususnya beras, telur, minyak goreng, cabai, dan bawang. Selain itu juga akan diupayakan untuk mengadakan voucher agar lebih meringankan masyarakat. Membantulah dari distributor, nanti kalau terkumpul nanti itu kita akan rapatkan kembali dan kemungkinan nanti ya kita jadikan voucher juga. Dan tentu ini kita nanti bekerjasama juga dengan distributor, apakah nanti Bulog, Inkasi Raya, Wilmar kan, yang terkait dengan kebutuhan pokok, beras misalnya kan, nah itu telur, juga minyak goreng, kemudian juga seperti komoditi lain ya, yang bisa nanti kita sediakan. Pasca digelarnya pasar murah oleh sejumlah pihak selama bulan Ramadan seperti oleh Bulog dan Pemprov Sumbar telah memberikan dampak positif terhadap kestabilan harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini. Meski demikian, Dinas Perdagangan Kota Padang menilai pasar murah yang digelar mendekati Lebaran adalah salah satu upaya Pemko Padang agar harga tidak kembali bergejolak. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat mengoptimalkan one way untuk mengatasi kemacetan di titik rawan yang terjadi di tahun sebelumnya dan mempersingkat waktu tempuh yang akan dilalui oleh pemudik. Pemberlakuan one way yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 7 hingga 15 April 2024 nantinya, pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat fokus memenuhi titik rawan macet, seperti Jalan Raya Padang menuju Kota Tinggi, salah satunya di Simpang 4 Padang Lua. Gubernur Sumbar Maryadi mengatakan di tahun ini pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah berkoordinasi dengan Polda guna lebih memperhatikan titik rawan kemacetan untuk dilakukan pembenahan dan evaluasi dari tahun sebelumnya agar jarak tempuh pemudik yang sebelumnya 4 jam bisa lebih singkat. Sementara itu, guna memberikan kenyamanan pemudik saat berkendara, pihak provinsi juga mempercepat perbaikan jalan yang rusak agar meminimalisir angka kecelakaan. One way. Nah, insya Allah tahun ini akan ada perbaikan dan penyempurnaan. Nah, mudah-mudahan tahun yang lalu kita bisa menekan sampai 4 jam. Nah, mudah-mudahan tahun ini akan bisa lebih kita tekan lagi, lebih cepat lagi, sehingga kemacetan yang ada itu akan bisa diatasi. Dan kita tadi sudah berkoordinasi dengan Polda, ya, dalam rangka untuk mengantisipasi dan kemudian juga dalam rangka untuk mengkoordinasikan ya titik rawan, di titik yang potensi untuk di kemacetan, maka ini kita lakukan pembenahan, kita lakukan pengawasan melalui pengaturannya. Mahyadi berharap pemberlakuan one way di tahun ini lebih optimal dari tahun sebelumnya dan bisa menekan angka kemacetan serta jalan bagi pemudik bisa lebih teratur nantinya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Jeffrey Bayudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, perbaikan jalan nasional sepanjang 3,5 km di wilayah Kota Pariaman yang terus dikebut oleh pemerintah. Ditargetkan Senin depan 2 April 2024, pengerjaan jalan yang memakan anggaran 4,7 miliar rupiah ini selesai. Beginilah pengerjaan jalan nasional di Pariaman. Terlihat para pekerja tengah mengebut pengerjaan jalan nasional tersebut agar bisa selesai sebelum arus mudik tahun 2024. Pengerjaan saat ini fokus pada pengaspalan. Aslindra, pengawas pengerjaan jalan, mengatakan jika tidak ada kendala yang berarti, proses pengaspalan jalan ditargetkan selesai pada 2 April 2024. Jalan yang diperbaiki saat ini panjangnya sekitar 3,5 km yang dimulai dari Simpang Lapai, Kecamatan Pariaman Tengah, hingga Simpang 4, Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur. Sementara besar anggaran untuk perbaikan jalan nasional ini menghabiskan sebesar 4,7 miliar rupiah. Sejauh ini pengerjaan berjalan lancar, termasuk cuaca masih mendukung proses pengaspalan. Karena jika musim penghujan, proses pengaspalan tidak bisa dilaksanakan. Sekarang kita maju apa? Fokus ke aspal. Aspal semua. Kerjanya siang malam tuh ini Pak?
siang. Siang Pak ya, siang. Nanti kan kalau cuacanya bagus kita Nunggu terus sampai hari Senin ya. Di berapa panjangnya Pak? Ruasnya ini? Panjang? 3 kilo 200. 3 kilo 200 Pak. Berarti dalam kota Preman aja Pak? Ini Yang ini Pak. jalan bypass. Bypass. Mulai dari Simpang Apai sampai ke Simpang Perusunan. Diharapkan jalan nasional ini sudah bisa dilewati para pemudik saat musim lebaran nanti. Demikian laporan Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan percepatan pengerjaan perbaikan jalan rusak di tanah datar. Ditargetkan perbaikan akan rampung menjelang masuknya Lebaran yang sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan percepatan perbaikan jalan rusak di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Perbaikan ditargetkan selesai seiring akan melintasnya pemudik yang akan berlebaran Idul Fitri di kampung halaman. Hal ini diungkapkan Asisten 2 Sekda Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswanti, saat kegiatan safari Ramadan di Masjid Al-Ikhlas, Jorong Dusun Tuwo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Tanah Datar, Jumat malam. Di hadapan jemaah masjid, Ari Yuswanti menyebutkan, untuk memperbaiki jalan rusak di Tanah Datar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan anggaran sebesar 120 miliar rupiah. Seluruh anggaran tersebut untuk memperbaiki 7 pintu masuk ke Tanah Datar yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Perbaikan yang dilaksanakan di ruas Jalan Kubu Karambia dan Ombilin sebesar 20 miliar rupiah, Baso dan Piladang 6 miliar rupiah, Sawah Lunto Pagaruyuang 1, miliar rupiah, dan Halaban Lintau sebesar 98 miliar rupiah. Pemerintah juga tak memungkiri lambatnya perbaikan jalan rusak milik provinsi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Pembangunan jalan provinsi kita maksimalkan, terutama menjelang Idul Fitri pasca Hijriah, karena kualitas jalan mempengaruhi kenyamanan para perantau yang pulang ke kampung. Itu juga akan memberikan nilai positif ya buat masyarakat kita, bahwa ternyata pembangunan di Sumatera Barat tentu semakin baik. Pada kesempatan ini, pemerintah provinsi juga memberikan bantuan pembangunan kepada Masjid Al-Ikhlas sebesar 50 juta rupiah. Selain asisten 2 dan tim, safari Ramadan ini turut dihadiri oleh Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat. Demikian laporan Erika Yulidramarta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda pariwara berikut, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang Bawaslu Kabupaten Solo menunggu juknis terkait badan ad hoc. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton!
Halo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar arus. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali di Sumatera Barat hari ini. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Tahapan Pilkada 2024 semakin dekat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Solo menunggu peraturan Bawaslu Republik Indonesia terkait perekrutan badan ad hoc. Apakah tersedia perekrutan baru atau cukup melakukan evaluasi terhadap ad hoc yang ada saat ini? Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Solo masih menunggu petunjuk teknis atau juknis terkait dengan perekrutan badan ad hoc yang akan bertugas pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Titoni Tanjung mengatakan hingga saat ini belum ada peraturan Bawaslu atau Perbawaslu yang mengatur tentang badan ad hoc untuk Pilkada 2024. Apakah nantinya akan ada perekrutan baru badan ad hoc atau cukup melakukan evaluasi terhadap badan ad hoc yang ada saat ini? Pihak Bawaslu berharap aturan tersebut secepatnya dibuat untuk disesuaikan sebab tahapan Pilkada 2024 akan segera dimulai sehingga kebutuhan akan perangkat pelaksanaan sangat penting. Untuk diketahui, badan ad hoc dari Bawaslu terdiri dari Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam, kemudian Pengawas Kelurahan atau Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau PTPS. Tenaga ad hoc ini yang pertama itu harus lebih memahami lagi terkait tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Yang kedua itu pengawas ini harus fleksibel ya, harus membangun kolaborasi, harus membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder yang ada di masing-masing kecamatan agar penerapan pengawasan pemilu partisipatif itu lebih terasa, lebih nampak dan dapat hasilnya untuk pemilu tahun 2024. Sementara itu, berkaca pada pelaksanaan pemilu 2024 kemarin, pihak Bawaslu Kabupaten Solo mengungkapkan ada beberapa yang harus diperbaiki dan dilakukan pembinaan terhadap badan ad hoc agar pada pilkada lebih sukses. Pertama, badan ad hoc harus memahami lagi terkait tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Dan kedua, pengawas harus lebih fleksibel membangun kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholder, sehingga penerapan pemilu partisipatif lebih berdampak kepada masyarakat untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Saudara Ketua Dewan Pengurus Daerah Asita Sumatera Barat menilai suasana politik saat ini akan mempengaruhi kunjungan selama Lebaran di Sumatera Barat sebesar 10% dibandingkan tahun lalu. Pengumuman hasil pemilihan presiden pada 20 Maret lalu dan berujung dengan masa gugatan sengketa pemilu yang memakan waktu hingga Lebaran nanti diprediksi akan mempengaruhi kunjungan selama libur Lebaran di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan Darmawi, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asita Provinsi Sumatera Barat. Menurut Darmawi, perantau Minang yang umumnya berada di Pulau Jawa dan merupakan daerah sentral ketegangan politik saat ini akan mempengaruhi minat masyarakat berlebaran di kampung halaman. Diperkirakan penurunan kunjungan mencapai 10% dibandingkan libur Lebaran tahun lalu yang terbilang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
Sementara tingginya kunjungan pada tahun lalu dipengaruhi pasca COVID yang tidak lagi ada hambatan mobilisasi masyarakat untuk berkunjung keluar daerah. Dalam pandangan saya sendiri secara pribadi, mungkin 10% mungkin akan mengalami penurunan dari angka kunjungan. Karena pada tahun yang kemarin, itu tingkat kunjungan masih dipengaruhi oleh pasca COVID 2023 kemarin ya. 2022 kita first time, pelonjakan yang paling sangat tinggi, kemudian menurun, setelah itu sedikit, kemudian ini juga akan mengalami penurunan dikarenakan akibat situasi tahun politik. Selain dipengaruhi suasana politik, perkiraan turunnya kunjungan selama libur lebaran di Sumatera Barat juga ikut dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Menurut Darmawi, kenaikan harga di awal Ramadan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi masyarakat. Nafika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kita beralih ke informasi dari Kota Solo. Meminimalisir resiko kerugian akibat bencana alam dan hama, para petani diharapkan mengambil kemudahan dari program Kementerian Pertanian terkait asuransi tanaman padi. Dinas Pertanian Kota Solo mengajak masyarakat untuk mengasuransikan tanaman padi setiap musim tanam. Asuransi tersebut untuk memperkecil resiko saat terjadinya kegagalan panen akibat adanya bencana alam, kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kepala Bidang Agribisnis Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kota Solo Amora mengatakan, asuransi usaha tani padi atau AUTP merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan pada tanaman padi. Asuransi berlaku selama masa tanam hingga panen atau dalam kurun waktu 4 bulan. Adapun biaya pendaftaran asuransi tersebut senilai Rp180.000 per hektar dan ditanggung oleh pemerintah pusat 80% serta 20% swadaya petani yang mendaftar. Diketahui pada tahun 2024 saat ini klaim asuransi yang dicairkan sebesar Rp11,7 juta untuk 1,95 hektar tanaman padi yang rusak. Sementara pada tahun 2023 lalu, Dinas Pertanian Kota Solo juga telah mencairkan klaim asuransi pada 3 kelompok tani dengan total klaim sebesar Rp13,8 juta. Selain itu, pemerintah Kota Solo juga telah memfasilitasi pendaftaran AUTP pada 45,61 hektar sawah di Kota Solo. Diharapkan kepesertaan meningkat di tahun 2024 dan petani bisa mendaftar ketika masa tanam melalui penyuluh. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat, melaporkan. Saudara, akibat hujan deras sejak sore membuat aliran sungai Barangin Gadang, Nagari Ampe, Koto, Kecamatan Kinali meluap. Luapan air sampai menggenangi jalan setinggi 30 cm dan mengganggu arus lalu lintas. Beginilah video amatir warga saat volume air sungai Barangin Gadang di Nagari Ampe, Koto, Kecamatan Kinali meluap. Curah hujan tinggi sejak sore membuat debit air melimpah dan menggenangi bahu jalan. Luapan banjir sempat mengganggu arus lalu lintas Simpang 4 Padang karena lokasi genangan air berada di jalan utama dan di jam sibuk menjelang waktu berbuka puasa. Peristiwa tersebut menimbulkan kemacetan cukup panjang karena kendaraan harus mengantri untuk melintas dan lewat satu persatu di ruas jalan tersebut. Meski terjadi luapan, kendaraan roda 2 tetap bisa melintas namun harus berhati-hati. Ridho Kurnia, salah seorang warga sekitar, mengaku luapan sungai terjadi karena hujan yang terus-menerus turun di Kinali. Bahkan debit air dari hulu sungai juga sangat besar sehingga memicu genangan selama beberapa jam di bahu jalan dan di sekitar pemukiman warga. Dari pukul 16.00 sampai 17.30 dini hari, bahwasanya cuaca hujan yang cukup tinggi mengakibatkan air meluap di permukiman masyarakat. Dan oleh sebab itu, diperkirakan tinggi air yang sampai hari ini adalah lebih kurang setinggi 30 meter di lintasan di jalan lintas raya Pasaman Barat. Belum ada laporan korban jiwa atau kerusakan akibat peristiwa tersebut. Namun warga diminta tetap berhati-hati karena cuaca di Pasaman Barat masih didominasi hujan sehingga berpotensi banjir ataupun genangan air. Demikian laporan Andika Disa Putra, TVRI Sumatera Barat. Meningkatkan kesadaran diri untuk melakukan 3M+, yaitu berkuras, menutup, serta mengubur tempat berkembangnya nyamuk, diharapkan terus dilakukan oleh masyarakat agar mengantisipasi terserang penyakit demam berdarah Dengue atau DBD.
Mengantisipasi kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Padang, gerakan 3M Plus terus ditingkatkan, yaitu menguras, menutup, dan mengubur tempat-tempat berpotensi menjadi sarang berkembangnya nyamuk. Berdasarkan data dari Puskesmas Pasar Ambacang Kota Padang, untuk tahun 2023 kasus DBD di wilayah Puskesmas Pasar Ambacang tercatat hingga 22 kasus. Dengan rincian 7 kasus di Pasar Ambacang, 5 kasus di Anduriang, 6 kasus di Lubuk Lintah, dan 4 kasus di Ampang. Sedangkan untuk tahun 2024, sejak awal Januari hingga Maret tercatat ada 4 kasus DBD. Penanggung jawab program DBD Puskesmas Pasar Ambacang, Surya, mengatakan untuk awal tahun 2024 kasus ini sudah mulai dikatakan tinggi sebab banyak masyarakat yang lalai menjaga kebersihan hingga mudah terserang penyakit DBD. Tahun 2023, nah upaya yang kita lakukan yaitu kita melakukan gerakan 3M Plus, itu memantau, menguras, mengumur, dan berikutnya itu pemantauan jentik berkala. Jadi kita datangi rumah-rumah masyarakat apakah ada jentik-jentik di tempat penampungan airnya. Berikutnya, untuk menurunkan angka kejadian DBD ini, kita koordinasi dengan lintas sektor sehingga pengendalian dan pencegahan DBD di masyarakat bisa berupaya semaksimal mungkin. Surya menambahkan dari pantauan lokasi tempat tinggal masyarakat yang terserang DBD, ditemukan beberapa tempat yang luput dari perhatian dan kebersihan, diantaranya dispenser, sehingga banyak ditemukan jentik nyamuk di dalamnya. Kedepan, diharapkan masyarakat terus melakukan 3M Plus agar mengantisipasi terserang penyakit DBD. Afrin Nurzakia, Jemi Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan seputar berita lainnya di bulan suci Ramadan yang telah kami rangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Penjualan kue belu, kue tradisional asal Kendagarian Kubang Putiah, Kecamatan Agam, meraup untung jutaan rupiah di bulan Ramadan dalam satu kali produksi. Salah satu usaha rumahan yang sudah berjalan puluhan tahun di Kendagarian Kubang Putiah, Kabupaten Agam, kue belu atau disebut kue bolu, meraup untung besar selama bulan Ramadan. Pasalnya, tingginya permintaan kue belu untuk kebutuhan kue lebaran membuat omset juga meningkat. Pemilik usaha kue belu Dani mengatakan di bulan Ramadan mendekati Hari Raya Idul Fitri, permintaan kue belu selalu meningkat, bahkan dalam satu kali produksi bisa beromset 5 juta rupiah. Untuk penjualannya, pedagang menjual ke pasar bawah Kota Bukit Tinggi dan sekitar Kubang Putiah. Namun pemilik usaha kue belu juga menjual kuenya secara online yang bahkan sudah terjual hingga luar daerah Agam seperti Pasaman, Payakumbuh hingga Kota Padang. Kendati demikian, pemilik usaha kue belu mengaku berbeda dengan Ramadan di tahun sebelumnya. Ramadan kali ini permintaan kue belu sedikit berkurang sebab banyaknya persaing dari kue-kue modern yang sudah banyak bermunculan. Lah kalau untuk isinya yang kamu kue kan tahu lagi mungkin. Tapi kayaknya kalau untuk kamu kue kan tahun ini mungkin kayaknya agak santai kayak. Tapi nggak tahu sih. Agak lebih kurang. Kalau langganan katanya tadi memang targetnya untuk men-stok mungkin memang seminggu kerayu gitu. Ini kan masih jalan minggu. Untuk mudah-mudahan lah. Seminggu itu memang ada sih. Soalnya ya mau tahun petang kan, wah coba dek keadaan macam lihat lanang, wah masuk sedetik, kiranya malah ada gitu. Malah berhenti produksi kan, orang masih banyak minta. Makanya ya, kalau yang tidak dikicau ya adalah seminggu kemudian. Dani berharap ke depan kue tradisional ini bisa lebih bersaing dengan kue-kue modern, sebab kue tradisional memiliki ciri khas yang berbeda baik dari segi rasa ataupun nilainya. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pengusaha ladu Arai Pinang, makanan khas Pariaman, banjir orderan jelang Lebaran. Permintaan kue ladu ini, saudara, naik 10 kali lipat dari hari biasa dan kondisi ini membuat omset pengusaha kue ladu pun meningkat. Inilah salah satu lokasi pengusaha kue ladu Arai Pinang yang kebanjiran order jelang Lebaran tahun ini, yakni usaha kue ladu Arai Pinang Bu Ida, tepatnya berlokasi di Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, atau sekitar 20 meter dari lokasi pasar rakyat Kota Pariaman. Terlihat para pekerja yang terdiri dari kaum ibu ini tengah membuat kue ladu Arai Pinang khas Pariaman. Pencetakan kue ladu menggunakan cetakan khusus dan juga ada cetakan langsung dari Arai Pinang asli, sehingga rasanya juga bervariasi. Ada 3 rasa kue ladu Arai Pinang yang dibuat di lokasi ini.
seperti ladu rasa sala, original, dan rasa asli Arepinang. Pengusaha ladu Alfi Khairi Wirayuda mengatakan bahwa permintaan ladu Arepinang saat ini meningkat tajam hingga mencapai 10 kali lipat dari hari biasa. Permintaan datang dari Jakarta, Batam, Medan, dan Bogor, termasuk pesanan dari perantau yang pulang kampung. Setiap harinya pengusaha ladu Arepinang ini harus produksi 50 kg tepung. Dan berbeda halnya dari hari biasa hanya 10 kilo tepung saja. Banyaknya permintaan membuat pengusaha kue ladu Arepinang harus menambah para pekerja, khususnya di bulan Ramadan ini, agar permintaan bisa terpenuhi. Tak tanggung-tanggung keuntungan diperoleh pengusaha ladu Arepinang khas Pariaman ini hingga beromset puluhan juta rupiah. Kalau untuk di bulan Lebaran ini permintaan naik jadi 10 kali lipat dari hari biasanya. Dari Jakarta, Bogor, seluruh Indonesia. Kalau perantau-perantau biasanya banyak juga membeli, Wah? Alhamdulillah banyak. Biasanya dari 25 kilo tepung sampai 50 kilo tepung beras. Bagi Anda yang ingin menikmati oleh-oleh khas Pariaman ini, bisa datang langsung ke Pariaman atau bisa dibeli di supermarket terdekat. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Sahrir, TVRI Sumatera Barat. Saudara, meramaikan aktivitas dan ibadah di Masjid akhir Ramadan ini, masyarakat melaksanakan MTQ untuk remaja di Masjid Al-Muhajirin Nagari Opir. Peserta lomba terdiri dari remaja dan anak-anak dari berbagai musola di daerah tersebut. Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat meramaikan masjid dan menyemarakan Al-Quran di akhir Ramadan. Seperti yang dilakukan puluhan remaja dan anak-anak ini, mereka sangat antusias mengikuti 5 kategori lomba di ajang MTQ Masjid Al-Muhajirin Nagari Opir. Peserta terlihat sangat antusias dan meramaikan masjid sejak dimulainya sholat Isya hingga tengah malam. Penampilan peserta lomba azan, tahfiz Quran, tilawah, pildajil, dan cerdas cermat berhasil meningkatkan minat masyarakat datang ke masjid. Salah seorang peserta, Emrohim Al-Rashid, mengaku sangat bangga bisa tampil di ajang MTQ. Kegiatan ini bisa mendalami ilmu agama generasi muda dan ajang silaturahmi di nagari tersebut. Bahkan panitia juga menyediakan hadiah untuk pemenang dan peserta. Selama kegiatan, panitia dan pengurus masjid berusaha menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat dan pengunjung, serta meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran dan amalan lainnya di momen Ramadan ini. Kalau dari tingkat SMP-nya ada tahfiz, ada wakil Quran, pildajil, dan azan lagi yang putranya. Oke. Pastinya begitu aja. Senang, alhamdulillah senang. Senang ya? Ya, insyaallah semoga dapat juara aja lah. Meski digelar tingkat nagari, kegiatan tersebut berhasil mempersatukan dan menjadi ladang ilmu bagi generasi muda. Rencananya beberapa kegiatan positif lainnya akan digelar hingga malam takbiran nanti. Demikian laporan Andika Disa Putra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menjelang Lebaran Idul Fitri, masyarakat Marinjau berbagi sembako kepada keluarga kurang mampu. Bantuan itu merupakan program tahunan menjelang akhir Ramadan. Beginilah aktivitas masyarakat Marinjau menyalurkan sembako kepada ratusan keluarga kurang mampu menjelang akhir Ramadan. Program tahunan itu merupakan bantuan dari Ikatan Keluarga Maninjau di Jakarta. Bantuan diberikan ke semua warga di 5 jorong di Nagari Maninjau, seperti 30 paket untuk Jorong Kukuban, Kubu Baru, Pasa Maninjau, dan Gasan. Khusus untuk Jorong Bancah diberikan sebanyak 100 paket. Pasalnya perantau yang menyumbang didominasi dari perantau Jorong Bancah. Bantuan sembako diberikan berupa 1 kilo gula pasir, 2 liter minyak goreng, telur sebanyak 15 butir, kecap manis, dan 1 botol sirup. Jika ditotalkan, jumlah nilai sebesar Rp100.000. Alhamdulillah jumlahnya pada tahun ini turun sebanyak 100 buah. Jumlah isinya ada telur setengah lapis, ada minyak goreng sebanyak 2 kilo, ada gula 1 kilo, ditambah lagi sama sirup ABC, sama kecap sasetan 1. Semua minimalnya itu berjumlah dengan 100.000. 100 untuk jumlah sembako ini berapa semua? 100 buah. 100 paket. Paket. Oke, ini program tahunan ya? Iya, tahunan. Selvia Susanti menambahkan dukungan dan bantuan perantau selalu diharapkan. Selain memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kampung, juga membantu pembangunan masjid dan sarana pendidikan generasi penerus. Berharap semakin lebih baik ke depannya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang
Menjelang Lebaran, omset penjualan karpet meningkat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nimpa kita sekali dah, Ambo. Cincin senting dulu ya dah. Aku sebenarnya santing kok. Yet, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Woi, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah, anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin, ambo aja asi eksklusif juga Mayen. Sampai kini, imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, kan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Saudara, memasuki akhir Ramadan, harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan harga sejak 3 hari terakhir. Meski demikian, daya beli masyarakat pun belum ada peningkatan. Sejumlah harga sembako mulai mengalami penurunan harga sejak 3 hari terakhir. Pedagang mengaku penurunan harga ini diperkirakan akibat stok barang yang sudah mulai stabil di pasaran. Beberapa komoditi pangan yang mulai turun harga, diantaranya cabai merah Jawa dijual Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram. Dari sebelumnya mencapai Rp50 hingga Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit Rp50.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah saat ini masih stabil mulai dari Rp32 hingga Rp36.000 per kilogram sesuai dengan ukuran. Rita, salah seorang pedagang, mengatakan meskipun sejumlah komoditi pangan mengalami penurunan harga, namun daya beli masyarakat masih rendah sehingga stok dagangan pun tidak diperbanyak. Kalau si makulado baru seminggu kok yang turun kan. Harga lado masak ini sampai bulan ya. Sebelum lebaran?
Sebelum itu seminggu puasa 100 sampai 2 itu paling tinggi ya, sudah itu bisa turun lah 82 lah. Nah, kini sampai 2 Jawa lah. Kalau lokal itu yang gini ya, kalau apa Kerinci sampai 2 ya nak bisa gini loh. So banyak-banyak nak itu kan belanja orang kini payah gini. Kalau barang banyak ya? Banyak, cuma orang Melanjo kok nak itu warna gitu. Sementara itu beberapa komoditi pangan yang mengalami kenaikan diantaranya bawang putih dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram, kentang dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang berharap sejumlah harga sembako dapat stabil dengan merata, serta daya beli masyarakat mampu meningkat menjelang Lebaran. Afrin Nurzakia, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, akibat berkurangnya pasokan telur ayam yang masuk dari daerah Payakumbuh mengakibatkan harga telur di Pasar Raya Kota Solo melonjak drastis dan menyebabkan penjualan telur juga menurun mencapai 50%. Harga telur ayam di Pasar Raya Kota Solo saat ini melonjak drastis dari harga sebelumnya. Kenaikan harga telur ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Sebelumnya harga telur ayam ukuran super berkisar Rp63.000 per 30 butir. Namun saat ini Rp65.000 per 30 butir. Sementara untuk telur ukuran biasa Rp50.000 per 30 butir. Sebelumnya hanya Rp45.000 per 30 butir. Dan telur ayam ukuran kecil saat ini berkisar Rp45.000 per 30 butir. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini disebabkan kurangnya pasokan telur dari daerah penghasil telur. Kenaikan harga telur ayam ini juga berdampak pada omset para pedagang yang turun mencapai 50%. Kenaikan harga telur ayam ini juga membuat turunnya daya beli masyarakat. Saat ini para pedagang hanya berharap pasokan telur tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat stabil akan kebutuhan telur ayam. Jika tidak diantisipasi, harga telur akan terus melonjak hingga Lebaran Idul Fitri. Biasa kalau yang paling besar tuh biasa kita ngambil 51, sekarang 565. 565. Ya, modelnya. Jadi kita jual ke masyarakat berapa sekarang per butirnya, yang supernya? Kalau yang paling besar kita jual tuh 65. Satu tikarnya. Satu tikarnya ya. Biasanya, Bu? Sebelum naiknya? Sebelum naiknya kan 63. 63. Ya. Berarti ada nambah 2.000. Ya. Itu naik sejak kapan? Baru 2 hari. Baru 2 hari sekarang ya. ini. Sementara itu berbanding terbalik dari harga telur ayam yang naik, harga telur bebek malah turun. Sebelumnya Rp85.000 per 30 butir, saat ini berkisar Rp68.000 per 30 butir. Dari Kota Solo, Adi Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, sejak 3 hari terakhir, omset penjualan karpet sudah mulai meningkat hingga 30%. Meski tidak seperti tahun lalu, namun pedagang tetap optimis penjualan terus meningkat menjelang Lebaran. Memasuki akhir Ramadan, omset penjualan karpet mulai meningkat hingga 30%. Pedagang mengaku peningkatan ini baru dirasakan 3 hari terakhir sebab sebelumnya penjualan karpet masih sedikit. Dalam 3 hari terakhir, pedagang meraup omset hingga Rp5 juta untuk penjualan karpet permadani, alas kaki, dan kasur. Namun minat masyarakat saat ini masih didominasi untuk pembelian karpet ambal Malaysia sebab dengan ukuran yang cukup besar dan teksturnya yang lembut, harga karpet ini masih terjangkau dibandingkan karpet permadani. Dona selaku pedagang mengatakan meski peningkatan sudah mulai dirasakan, namun penjualan masih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu, padahal sudah mendekati Idul Fitri. Kalau tahun gini paling kalau emping menjelang Ramadan baru 30% baru penjualan baru. Ya, kita harapkan mudah-mudahan pas awal bulan ke depan mungkin ada peningkatan lebih lagi. Ya banyak pencari masyarakat sekarang ini kayak ambal Malaysia sama karpet 3x4 lah. Untuk harga karpet yang ia jual beragam mulai dari Rp180.000 hingga Rp550.000 tergantung ukuran karpet. Sedangkan untuk ambal Malaysia dijual Rp500.000. Kedepan pedagang berharap daya beli masyarakat semakin membaik menjelang Lebaran. Afrin Nurzakia, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Untuk tahun 2024, tren baju onset untuk Lebaran menjadi pilihan bagi masyarakat. Selain penggunaan yang lebih mudah dengan hijab yang langsung disediakan, motif baju onset juga memiliki daya tarik tersendiri. Selain desain dan bahan, motif serta kenyamanan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam memilih baju Lebaran. Untuk tahun 2024, beberapa tren baju Lebaran khususnya untuk perempuan sudah mulai dicari oleh masyarakat.
Di antaranya, tren baju one set mulai dari rok, baju, dan hijab dengan satu bahan dan warna. Tren ini menjadi pilihan yang banyak dicari masyarakat karena adanya baju dan hijab yang senada dirasa lebih memudahkan. Selain memilih warna baju yang polos dan netral, tahun ini banyak masyarakat yang memilih baju lebaran one set dengan motif yang menarik. Salah seorang karyawan toko baju lebaran mengatakan, banyaknya minat masyarakat untuk membeli one set ini diperkirakan karena banyaknya influencer bahkan public figure yang menggunakan tren ini. Untuk harga satu one set baju lebaran berbahan seruti dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000 sesuai dengan bahan yang dijual. Kalau gamis, khususnya gamis one set pakai hijab yang bermotif-motif ataupun yang simak, Kak. Ini lagi banyak diminati anak muda, Kak. Kenapa tuh, Kak? Lagi tren kayaknya. Lagi tren bukber pakai hitam putih gitu, Kak. Salah seorang karyawan toko menambahkan, hingga saat ini penjualan sudah mengalami peningkatan mencapai 80%. Afrin Nurzakia, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kunjungan wisatawan ke Istana Basa Pagaruyung bulan Ramadan ini sedikit berkurang dibanding hari biasanya. Meski berkurang, pengunjung yang berwisata ke Istana Basa ini mulai ramai ketika menjelang waktu berbuka. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Istana Basa Pagaruyung tahun 2023 tercatat 344.589 wisatawan. Dengan rincian 17.033 wisatawan mancanegara dan 327.696 dari domestik. Meski kunjungan ke Istana Basa Pagaruyung ini selalu ramai, namun di bulan Ramadan ini mengalami sedikit penurunan. Menurut penjual tiket masuk, peningkatan pengunjung dapat terjadi di sore hari menjelang waktu berbuka, yakni sekitar 30 hingga 40 orang per hari. Kalau saya tahu kebetulan dari teman-teman kantor ya, yang ada di Padang, jadi kita pengen lihat lah bentuknya aslinya seperti apa itu gitu, keindahannya seperti apa itu gitu. Kalau saya lihat ya, kebetulan saya kan orang dari Jawa ya, jadi artinya kalau saya ngeliat ini ya saya suka. Secara arsitektur saya suka karena ini kan juga bangunan peninggalan sejarah ya. Jadi apalagi juga bangunan khas adat dari Minangkabau ya, betul ya. Jadi ya saya senang sekali ngelihat bangunan seperti ini, seperti itu. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung terjadi pada saat libur sekolah dan libur lebaran. Jumlah pengunjung bisa mencapai 20.000 lebih dalam satu pekan. Ya, banyak cerita dari keluarga saya tentang Istana Pagaruyung. Jadi begitu tadi sopir taksinya bilang, oh nanti kita lewat Pagaruyung, oh berhenti ya sekalian. Yaudah kita berhenti dan kita coba mengambil foto-foto. Meski libur lebaran mendatang diprediksi terjadi peningkatan kunjungan, namun demikian harga tiket masih dipastikan tidak mengalami kenaikan. Pengunjung domestik anak-anak Rp10.000 dan dewasa Rp20.000, sedangkan pengunjung mancanegara Rp30.000. Dari Kabupaten Tanah Datar, demikian laporan Nur Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan informasi dari daerah lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, tingginya permintaan tepung di Pasar Pidijaya menjelang Lebaran Idul Fitri membuat harga jual mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Kini harga jual tepung bervariasi mulai dari Rp12.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Menjelang Lebaran Idul Fitri, permintaan tepung mulai mengalami peningkatan untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk jajanan berbuka puasa maupun kue kering Lebaran yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Kabupaten Pidijaya. Permintaan tepung tersebut berdampak pada harga jual yang mengalami kenaikan yang bervariasi. Meski tidak signifikan, harga tepung terigu dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya, sedangkan tepung ketan dijual Rp12.000 per setengah kilogramnya, sementara tepung tapioka dijual dengan harga Rp17.000 per setengah kilogram. Dari semua jenis tepung tersebut mengalami kenaikan kisaran Rp2.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidijaya, Rizal Fikar, mengakui sejumlah barang mengalami kenaikan namun ada juga yang turun. Harga ini tergantung pasokan dari distributor serta permintaan masyarakat. Kita lihat
yang terjadi mungkin harga naik karena menjelang ke Lebaran, apalagi saat sekarang ini pada bulan Ramadan ini kebutuhan tepung mungkin sangat diminati oleh ibu-ibu, di mana kebutuhan tersebut bisa untuk berdagang dan kebutuhan sehari-hari di rumah. Nah, dalam hal ini mungkin terjadi gejolak tepung itu pada saat menjelang Ramadan. Kita mencoba mungkin ke depan, saya yakin insya Allah kestabilan tepung akan terjadi di saat setelah Lebaran. Rizal juga menambahkan selain tepung, harga telur ayam ras justru mulai turun hingga Rp30.000 per 30 butir, sementara cabai dan bawang masih stabil. Dari PD Jaya, Hasbi, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, dari sekian banyak jenis usaha, kuliner tetap menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Hal itu yang membuat seorang masyarakat menggeluti bisnisnya dengan membuka angkringan di kawasan Lueng Batah, Banda Aceh. Makanan tak hanya dapat dipandang sebagai pemuas rasa lapar, tapi kini telah bertransformasi menjadi bentuk seni yang mampu memuaskan perut, lidah, sekaligus perasaan para penikmatnya. Setiap tahunnya selalu muncul berbagai jenis kreasi kuliner yang unik dan digemari masyarakat. Di era digital seperti sekarang ini, tolak ukur kesuksesan sebuah usaha kuliner yang menjanjikan dapat dilihat dari seberapa populer makanan tersebut di media sosial. Maman, seorang pedagang angkringan, memulai usahanya di awal bulan suci Ramadan ini dengan menyediakan berbagai jenis makanan kekinian frozen food seperti sosis, bakso, dumpling, nasi bakar, mie instan, dan gorengan. Ditambah lagi dengan berbagai minuman ringan. Dari usahanya tersebut, omset yang dihasilkan mencapai Rp300.000 per harinya. Omset per hari alhamdulillah ya nggak gede-gede kali, tapi ada lah. Sekitar 300 mungkin. Jualannya kayak makanan-makanan frozen food, ada sosis, bakso, dumpling, dan lain-lain. Ada banyak yang lain. Kalau minumannya teh sari, minuman-minuman saset, yang segar ada, yang lemak-lemak juga ada. Maman membuka usahanya setelah salat tarawih usai hingga pukul 2 pagi. Akan tetapi di hari biasa, dirinya akan buka mulai pukul 16:30 hingga pukul 1 dini hari. Dia berharap setelah Lebaran nanti, usahanya akan lebih maju dan sukses dibandingkan saat ini. Dari Banda Aceh, Teku Ferry, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, pada pertengahan Ramadan, warga Banda Aceh sudah mulai menyerbu toko pakaian untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ramainya toko pakaian sudah mulai terjadi, salah satunya di lokasi Luang Banda Aceh. Kepadatan warga yang memenuhi toko pakaian terlihat sejak selesainya salat tarawih, yakni pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hingga tutupnya toko. Riki, salah seorang pramuniaga di toko tersebut, mengatakan suasana ini sudah berlangsung sejak awal Ramadan, disebabkan karena adanya harga promo yang ditawarkan. Di samping semakin banyaknya grosiran atau pakaian yang dijual dengan diskon, menurutnya kondisi tersebut membuat pembeli semakin ramai berburu baju lebaran di tokonya. Baju yang banyak diminati pembeli dari jenis baju koko. Selama menjelang Idul Fitri ini banyak peningkatan dari pengunjung yang datang ke sini. Juga alhamdulillah kami juga menyediakan berbagai macam promo dari yang harga 29 sampai dengan di atasnya. Kalau untuk penjualan di bulan puasa ini secara omset dia lebih meningkat daripada bulan-bulan yang biasa, karena minat para masyarakat terhadap baju-baju ini meningkat dikarenakan Lebaran. Riki menambahkan omset penjualan meningkat drastis bila dibandingkan dengan kondisi sebelum Ramadan. Diprediksi ramainya para pembeli akan terus berlangsung hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dari Banda Aceh, Teku Ferry, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Minggu 31 Maret 2024.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Rizky Junado Sandi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.